Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para guru, para kiai, para ustaz, bil khusus yang saya hormati orang tua kita Bapak Ilyas, yang saya hormati pula orang tua kita Bapak Haji Naswan, orang tua kita Bapak Haji Abdul Razak, orang tua kita Bapak Haji Asli, orang tua kita Bapak Haji Romli. Saya hormati guru kita Kiai Haji Zaid Rafiq Mahrudin. Saya hormati guru kita Ustaz Haji Ahmad Saidi. Saya hormati Ustaz Muhammad Tahir. Saya hormati Ibunda Hajjah Saimah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah Cinere dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini untuk sama-sama melaksanakan sholat sunat tarawih dan juga sholat sunat witir yang kita lanjutkan dengan peringatan malam nuzulul Quran Masjid Ar-Rahmah Cinere tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini akan menjadikan turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan ihsan semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan serangkaian mata acara yang akan kita lalui bersama dalam rangka peringatan malam nuzul Quran Masjid Ar-Rahmah Cinere tahun 1442 Hijriah pada malam hari ini, di mana acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang keempat yaitu ceramah agama, dan terakhir penutup dengan doa. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran Shalatul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menikah pada acara yang kedua yaitu sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Ar-Rahmah Cinere tahun 1442 Hijriah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhyiddin. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita Kiai Haji Zain Rafiq Fakhruddin, Ustaz Jajah, Ustaz Ahmad Saidi selaku BKM Masjid Ar-Rahmah, para masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan nikmatnya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertatap muka di masjid tercinta kita ini dalam rangka memperingati malam Nuzulul Quran. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pertama pada guru kita, kori kita yang bisa menyempatkan dirinya untuk hadir, bisa bersilaturahmi dengan kita. Karena kesempatan seperti ini amat sangat jarang sekali. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada DKM, kemudian kepada teman-teman dari panitia Amaliyah Ramadan yang semuanya bersemangat untuk menggalakkan setiap segala kegiatan. Jangan sampai momen-momen Ramadan ini sampai hilang begitu saja. Karena datangnya pun tahun sekali dan kita juga belum tentu tahun depan ini bisa menjumpainya lagi. Maka momen yang paling bagus ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya juga kami minta maaf ini kepada DKM, kepada seluruh jamaah sekalian apabila ya kekurangan, dan kita yakin dan saya yakin, kami yakin dari panitia masih banyak kekurangan di sana sini. Saya kira ini saja dari saya, sambutan atas nama panitia. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Ar-Rahmah Cinere tahun 1442 Hijriah. Dan sebagai informasi bahwasanya untuk tahun ini luar biasa Masjid Ar-Rahmah Cinere kegiatannya, karena salah satunya adalah tadarus Al-Quran yang biasanya setiap tahun itu 2 kali khatam ya. Alhamdulillah untuk tahun ini tadi malam 8 kali khatam. Alhamdulillah rabbil alamin, itu berkat para jamaah sekalian dan juga para kawan-kawan remaja yang tentunya dipandu oleh Ketua Panitia Amaliyah Ramadan yang begitu gigih, kagak pernah pulang-pulang katanya informasinya saya dengar. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhyiddin. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkat pada acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Cecep Ubaidillah
Alhamdulillah, kepada beliau kami persilakan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
Sadaqallahul Azim. Demikian telah sama-sama kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran akan menjadikan kita dalam naungan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah agama peringatan Malam Nuzul Quran Masjid Allah Cinere tahun 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zain Rafiq Fakhruddin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin
العليم من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فضيلة المحترمين segenap hadirin wal hadirat jamaah keluarga besar Masjid Jami Ar-Rahmah, terkhusus dan beristimewa kepada segenap para guru, para kiai, para asatidz wal ustadzat, para zu'ama, para hujjaj, segenap para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh dan kesepuhan yang mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut, tidak bisa tata, tidak bisa rangkai namanya satu demi satu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, takrim serta mahabbah saya dan mahabbah kita semuanya. Beristimewa salam hormat, ta'zim dan takrim serta mahabbah ini kita sampaikan kepada Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Al-Mukarram Mukarram, guru kita Kiai Haji Ahmad Saidi sekeluarga. Kita doakan semoga beliau sekeluarga selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus bisa memimpin kita melalui Masjid Jami Ar-Rahmah ini. Guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Tahir sekeluarga dan segenap para guru yang lain yang saya tidak sempat kata namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan takrim kita semuanya. Malam hari ini alhamdulillah Bapak Ibu Saudara, Allah takdirkan kita bisa bertemu, duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini dalam rangka bersama-sama ingin mengenang, memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Kita punya kitab suci Al-Quran satu bahasa, maka di satu konsili orang-orang muslim dulu pernah menyampaikan selamat kepada umat Islam, tuan-tuan pendeta pada mengucapkan selamat karena satu-satunya agama di dunia ini yang kitab sucinya nggak usah pakai dipertemukan dalam sekian tahun sekali, disamakan misi visi dalam sekian tahun sekali ke seperti agama lain, karena umat Islam Al-Qur'annya satu bahasa. Dari belahan dunia sebelah timur hingga barat, dunia belahan utara hingga selatan, di suku bangsa manapun, bahasa apapun, warna kulit bagaimanapun, profesi apapun, Quran satu. Hanya kadang-kadang lahjahnya beda-beda. Orang Kufah kalau menyebut salah bukan salah, aqimus salah wa atuz zakat. Bukan begitu. Kalau itu orang orang Mekah. Kalau orang Kufah menyebutnya aqimus salah wa atuz zakat. Itu dialek mereka. Dan itu nanti termaktub kalau kita belajar qira'atus sab'ah. Orang-orang Irak sebagian Iran kalau menyebut huruf kaf jadinya C. Akbar, orang-orang Iran asli, orang-orang Iran kalau kata-kata akbar menyebutnya akbar. Dia susah ngomong kaf. Orang Mesir huruf jim jadi G. Orang Mesir itu. Jadi kalau mereka bapak-bapak kalau kenal dengan penyanyi internasional, ya, Kaukabus Syarq, Ummu Kulsum, kalau nyanyi wajib syukru alaina jita bil amril muta', itu bukan cita, tapi bukan wajib, tapi wajib syukru alaina jita bil amril muta', pakai jim jadinya G. Kalau orang Yaman dari Hadramaut, ya, kemudian Sana'a, itu kalau menyebut qaf jadi G. Kalau dalam bahasa hariannya, maka kalau antum ketemu bapak orang Mesir,
kalau satu saat mungkin haji atau umrah, mereka kalau menyebut orang Arab begini, haji, 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 tarik, tarik, haji. Kalau orang Mesir, haji, haji, tarik, haji, tarik, haji. Haji itu haji maksudnya. Di Indonesia pun begitu. Orang Jawa susah banget ngomong ain. Kadang-kadang hak jadinya kah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata di belakang mending dah daripada kagak ngalamin. Orang Betawi kalau hanya bilang ain jadinya ah. Alamin jadi alamiah. Orang Jogja ngomong zah jadi ya. Likulli waziratu wizra ukhra, dibacanya likulli waziratu wizra ukhra. Karena lidah. Sementara orang Madura banyak banget tasbihnya kalau baca Quran. Karena di Madura nggak ada sekolah TK aja nggak ada, Pak, TK nggak ada. Taman kanak-kanak adanya TN, Taman Nak-Kanak. Ini banyak tasbih. Tapi itu kalau orang yang ngaji, saudara. Kalau orang yang ngaji, mau suku apapun, bangsa apapun, bahasa apapun, mereka sama baca Quran. Maka kalau bahasa dialek di luar sholat silakan. Orang Yaman para habaib ngomong Quran, Quran, karena kau jadi ke. Tapi kalau baca Quran sama begitu. Kalau bahasa suku dimasukkan ke dalam Quran, enggak boleh kecuali yang Nabi pernah mendiamkan. Ini nanti jadi bicara Sab'ah. Ini kalau kepingin lebih jauh nanti belajar ulumul Quran. Malam nuzulul Quran disebut juga dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi ulama menyebutkan setelah turun Quran 17 Ramadan, setelah itu kapan nuzul Quran, kapan Lailatul Qadar turun? Ulama berbeda pendapat. Pokoknya yang jelas kalau Ramadan pasti turun Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama menyebutkan tanggal-tanggal ganjil. Tapi kalau patokannya ganjil di Indonesia susah, Pak. Di Indonesia susah. Kalau orang Indonesia puasanya ada yang duluan, ada yang belakangan. Jadi susah dibilang ganjilnya, kata dia ganjil, kata dia genap. Kata dia genap, kata dia ganjil. Oh berarti Lailatul Qadar ada turun di Indonesia, Ustaz. Ya pasti turun. Cuma masalahnya kapan turunnya kita nggak tahu. Makanya terawih aja terus. Kalau kita terawih terus, insya Allah Sabtu di antara terawih kita, insya Allah Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu waktu saya masih ngaji, dulu saya sempat ngaji di Magelang. Kalau ada mau Lailatul Qadar, kiai yang ngomong. Emang kiai sudah dekat banget sama Allah, kerjanya zikir takut sama Allah, nggak model kayak kiai Jakarta. Nah yang baik kerjaannya, model kayak saya. Nih. Saya pernah punya guru itu kalau mau Lailatul Qadar diumumin sudah, diumumin. Santri-santri sekalian, ribuan santri sekalian, nanti malam Lailatul Qadar, jangan bayar tidur. Oh nggak ada yang tidur, Pak. Ibadah terus sampai pagi sampai subuh. Karena Lailatul Qadar pergi hatta matla'il fajar sampai subuh. Orang-orang kampung di sekitar pesantren ikut juga menghidupkan malam-malam itu. Malam Lailatul Qadar, karena kayaknya jadi patokan. Kalau dia ngomong tentang Lailatul Qadar, orang semuanya ibadah. Karena dia ngomong memang orangnya sifat, yang ngomong terpercaya. Tapi kalau dia ngomong orang Cinere, Jalan Madura, orang percaya dalam apa? Tahu dari mana? Oke, kita orang awam nggak tahu Lailatul Qadar kapan. Makanya saya kagum ini Masjid Al-Rahmah. Sampai di malam masih ramai di tarawih. Cakep luar biasa. Ya saya memang banyak dilaporin juga sama DKM ketika saya ceramah. Ustaz pernah daerah sini maka kalau Ramadan uji kalau Ustaz masya Allah tabarakallah luar biasa. Masjid musola penuh semua.
Apa pada pasang pelampang, apa pada pasang pelampang? Kalau orang menuju kan terawih malam pertama. Itu ibu-ibu malam pertama waktu luar biasa, saking rajinnya. Waktu isya belum datang, sejenak dulu nyampe ke masjid. Pasang kabel maksudnya. Kalau nggak pasang kabel ya kebagian. Tapi umumnya sampai seminggu dah, umumnya mah. Kalau udah seminggu lebih, kita berangkat terawih, ngajak tetangga. Oh, kita terawih, Bang, kita terawih, Pak, kita terawih. Dijauh dari dalam. Imam siapa? Imam siapa? Imam kayak ditanya. Sebab udah pengalaman teman-teman. Di mana cepat no. Orang enak, orang enak pisang suaranya. Masakin orang enak. Ini betul lelet pisang. Udah paham tuh lah. Makanya pakai nanya imam sama imam. Dijawab. Kabarnya si imamnya kok bisa aneh? Ya. Lama pisang dia begini. Cuma break dulu dah. Besok berapa lagi? Udah boleh kendor. Udah mulai banyak maju bisa. Tapi saya lihat di masjid juga sopnya masih cakep, luar biasa. Tadi imamnya mantap. Ini Ustaz Muhammad Tahir ini dari mana enak benar. Ya, jadi namanya gak kerasa. Kalau sebenarnya sampai tangan kita, begitu. Gak kerasa beliau cakep dari imam, suaranya bagus. Memang imam seharusnya ini yang suaranya yang akrab, suaranya paling bagus, murotal gitu. Ya walaupun ada orang pernah nanya, emang imam kudu ada lagunya Ustaz? Harus pakai lagam? Iya enggak juga. Tapi kalau pakai lagam, namanya secara seni enak didengarin. Ya kan kalau makmum kan gimana imam? Kalau imamnya iramanya tinggi, makmum tinggi aminnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya makmum ikhlas, sesuai dengan imam iramanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau di Kuitang di Masjid Al-Riyadh, Kuitang kalau khataman aminnya aneh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya amin. Lanjut ya. Enjoy sama imam. Tapi kadang-kadang di sini ada imam al-makmum beda banget iramanya. Imamnya begini imamnya. Ada batuknya. Kira-kira 5 menit. Maunya begini, amin. Ini kelas amin protes. Saudara, Al-Quran salah satu visinya adalah membentuk kita supaya jadi orang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Kita dikehendaki oleh Al-Quran agar kita ini ibadah yang ikhlas. Ingat saudara, ibadah itu ada 2 macam. Secara besar, garis besar, ibadah ada 2 macam. Ada ibadah yang kelihatan orang masih bagus. Memang bagusnya kelihatan orang. Seperti tarawih berjamaah, bagus kelihatan orang. Ngaji, ceramah begini, pakai mic, diumumin, malam ini pengajian. Lalu kemudian orang-orang pada datang, banyak orang lihat, masih bagus. Karena ini ibadah syiar. Biasanya kalau ngaji rutin lah yang kurangnya. Ngaji itu bukan persoalan gampang. Ngaji biasanya hebohnya mandi pengumumannya doang heboh. Saudara-saudara,
marilah kita berbondong-bondong mendatangi pengajian rutin kita di Masjid Ar-Rahmah. Berbondong-bondong kudunya ratusan orang, berbondong-bondong 3 orang. 3 orang datang, Masya Allah. Iya, saking itu kayaknya sabar bisa ya. Ya, tapi 3 orang masuk ngaji dimulai itu kayaknya mau begini. Tidak, umum lagi dah. Kali masih ada yang nyusul nanti dah, umum lagi dah tuh datang 4 orang. Jadi 7 orang lumayan dah. 7 orang ngaji. Lihat. Ini 3 pulas. Ya kan kalau ngaji itu begitu. Ini 3 pulas. Yang namanya bapak-bapak, kalau kita ngaji nih, ada yang pulas kita tegur, Pak, pada tidur begini. Kadang-kadang galakan dia. Ustaz, ceramah bebas. Gak usah bahas orang ngantuk, orang tidur. Kami Ustaz mau datang aja ini udah mending gitu. Ngaji susah memang. Udah perkara. Yang 3 pulas. Dan tinggal 4 orang harapannya ya. Yang 4 orang di belah lagi yang 2 palanya buyang. Musim corona. Apa kalau boleh ngaku masker ragu dan ngap kita. Seorang mari kalau boleh, bahkan hari ini mudik aja seolah jadi kejahatan. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Langsung gerak kita. Betapa banyak itu, saudara, PO gunung kita, urusan gunung kita. Entah orang atas bermikir apa yang tahu. Ini nggak boleh ngomong gini ya. Jangan dicatat ini makanya. Curhat doang. Corona kayak begini, kebutuhan terus naik, mana mau lebaran. Bocah ke sekolah dari SPP perlu dibayar baik. Betul? Kuyang itu kepala. 2 kuyang. Lah kan masuk ilmu kan. Tinggal 2 harapannya. Ini 2 budak. Ngaji itu susah. Enggak gampang. Makanya nunggu kesempatan kali berkumpul kayak begini, ini ada kesempatan bagus luar biasa. Seperti tadi Ketua Panitia Ibadah Ramadan sudah menerangkan ini kesempatan yang luar biasa cakepnya. Mari sama-sama kita upayakan agar Ramadan kita maksimal tahun ini. Amin. Ada ibadah yang sifatnya jahar atau syiar. Ngaji begini jahar, syiar. Sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Id, istisqa, sholat yang dijamaahkan dah, zikir jamaah, tabligh akbar, itu namanya ibadah syiar. Orang boleh tahu. Puasa Ramadan, ibadah syiar, semua orang tahu kita puasa. Tapi ada ibadah sir, ibadah yang sir yang bukan syiar. Apa itu? Ibadah di luar tadi yang tersebut. Contoh misalnya, sholat jamaah ini tarawih termasuk ini syiar, orang boleh tahu. Tapi ada sholat yang bagusnya orang jangan tahu, yakni sholat malam. Qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam, bagusnya jangan orang tahu. Hari ini gara-gara HP saudara musibah besarnya. Ada orang sholat malam, selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ambil HP, tulis status. Alhamdulillah, sholat malam telah tertunaikan. Jangan lupa like and share. Model ini lagu apa begini? Ada orang sujud tengah malam, saudara, disuting di sana. Model apa ini? Ini orang-orang modern sekarang ini. Saya sampai hari ini masih suka menerima WA. Doa banyak orangnya WA. Isinya apa? Isinya orang riak takabur dengan sholat malamnya. Di jam 2 lebih 45 menit 13 detik rukuk dan sujudku, aku berdoa kepada Allah semoga yang baca ayat ini lagu apa Pakul? Itu nggak boleh gitu, karena ibadah sholat malam itu sebaik-baiknya kita doang yang tahu Allah. Imam Syafi'i dalam satu riwayat beliau diterangkan beliau keluar rumah mau tahajud, mau wudu, buka pintunya bunyi, tetangganya lihat
tetangganya ngomong, "Syuf, Imam Syafi'i." Satu saat dia bilang, "Lihat ke Imam Syafi'i mau sholat malam." Diomongin tetangganya kayak gitu, Imam Syafi'i nggak jadi sholat malam. Beliau kembali ke kamar tidur, nggak sholat malam. Nunggu sampai orang-orang nggak pada ada, barang udah pada tidur semua, baru beliau keluar, diam-diam. Bahasa Inggrisnya mindik-mindik, bahasa Jermannya mendak-mendak, supaya orang tahu. Nah, lalu beliau sholat, seorang nggak ada, beliau sholat. Beliau berasyik mansyur dengan Allah, nikmat luar biasa. Bahkan kalau beliau lagi sholat malam, ada orang lihat beliau nangis segan, saudara. Ya Allah, kenapa harus ada orang tahu? Cukuplah engkau satu di langit, ya Allah, aku satu di bumi. Tuh kalau udah bisa begitu bagus. Kalau kita mau ngajak orang tahajud dari sore, saudara, bisa habis-bisa. Jangan lupa Pak, mari kita usahakan nanti malam kita bangun. Begitu. Bangun atau enggak? Gak usah dicari-cari. Alhamdulillah kalau jamaah Rahmah tiap malam saya dengar katanya tiap malam bangun. Masih tahu jamaah tiap malam bangun. Ngapain? Kencing doang. Habis itu tiduran dua ya. Hati-hati saudara. Ibadah sih, zakat ibadah syiar, boleh diumumin, bahkan boleh. Ini si bulan udah bayar zakat, si bulan belum, ini udah boleh diumumin. Karena zakat itu syiar, bahkan ditulis di biri-biri di depan masjid boleh. Tapi kalau sedekah sunnah, amal jariah dan sejenisnya, bagusnya jangan ada orang tahu. Usahakan tangan kanan ngasih, tangan kiri kagak tahu. Ya persis dah orang tinggalnya. Kalau ada pengajian kotak amal lewat, pertama lewat biasanya dua tangan maju, tangan kiri nutup lubangnya, tangan kanan masukin duitnya, gitu ya. Itu bagus benar, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Rahasia, nggak orang tahu berapa. Kalau kitanya kenapa bang ditutup? Karena cuma 2 ayat. Dia kan 100.000 jembreng dia. Itulah urusannya. Lalu gimana? Kalau yang gini mah kacau balanya apa? Atau ada orang misalnya di khotbah Jumat diumumin masjid lagi bangun nih, kalau saudara barusan panitia menerima amal jariah dari Pak Agus 50.000, Pak Arman 20.000, Bu Fatimah 30.000, 10.000, 5.000, 3.000, bahkan 2.000 dulu macam-macam dulu semuanya. Di tengah-tengah dari hamba Allah, luar biasa kan? Dari hamba Allah 5 juta rupiah, mantap ya. Hamba Allah ini tinggal di RT 3 rumahnya beraman koni, catnya hijau. Hamba Allah begitu mah. Itu udah jelas itu mah. Kalau hamba Allah berarti yang boleh diketahui. Itu orang hebat. Walaupun amal jariah juga, saudara juga boleh dihubungi dalam rangka untuk melayani yang lain supaya beramal juga boleh. Asal kita tidak ria. Tadi yang lebih bagus lagi kalau sir. Kalau sir cakep banget. Sir. Puasa Ramadan jangan, semua orang boleh tahu. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis misalnya, itu sir, jangan ada orang tahu. Ini kadang-kadang ada orang karyawan puasa atau Senin Kamis berangkat ke kantor Jakarta. Baru jam 9, ada orang nanya, dia malah berani. Bapak Ibu, nanti kalau makan siang bersama jangan saya lagi puasa. Cuma kayak gini apa paham ilmu ini. Puasa sekemis jangan pernah orang tahu kecuali terpaksa. Misalnya terpaksa, ya kita kalau rokok, sedangkan Pak rokok lagi. Oh maaf, saya tidak rokok. Kemarin saya sudah rokok. Saya sedang tidak rokok. Nah, kalau ditegas lagi, maksudnya di puasa. Baru kita jawab, insya Allah. Begitu. Lagi puasa, puasa. Ini kalau kayak gini kacau ya. Makanya ngaji di dalam kan di situ urusannya. Pak, mohon maaf.
melamar perempuan sunnahnya sir, jangan banyak orang tahu. Kalau kita mau nikah nih, melamar perempuan sir, jangan banyak orang tahu, cukup keluarganya aman. Tapi kalau menikahi perempuan nikah, sunnahnya jahar, umumin. Baik nikah yang pertama, nikah kedua, ketiga atau keempat. Jadi dulu dah. Karena orang punya bini lebih dari satu, takut punya bini banyak. Ini aja katanya, oh saya ikuti sunnah Rasul kan, sunnah gimana? Kalau awalnya sunnah, caranya mesti sunnah. Ini kadang orang kagak, orang segera ada diam-diam bukan cabang baru lagi di Citayam. Ada pakai umumin, itu nggak sunnah, sunnahnya umumin. Ada masalah diumumin setelah diumum berantakan di urusan lain itu mah. Urusan silakan diberi masing-masing. Berarti dia kurang pas waktu itu ibadahnya. Oke, karena nikah itu ibadah jahat. Umumin kalau nikah, jangan ditutup-tutupi jahat. Saudara, ketika orang sudah bisa ikhlas betul, dia akan bisa bedain mana jahat, mana sir. Ikhlas, ulama menerjemahkan kata ikhlas itu dalam berbagai versi. Ikhlas makna yang pertama, jadi jumhur ulama maknanya ikhlas maknanya adalah murni. Puasa kita diajarkan untuk murni karena Allah. Makanya ada niat yang lengkap. Ada yang lengkap pakai kata-kata imanan wa ihtisaban. Karena iman kepada Allah dan semata-mata mengharap ridhonya Allah. Itu ada orang niat puasa ditambah iman wa ihtisaban. Bab ada hadis yang mengatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa Ramadan ikhlas dan berdasarkan iman serta berharap ridhonya Allah, itu yang dijamin dosanya diampuni. Al-Quran mengarahkan kita untuk jadi orang-orang ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang sangat sulit digoda setan. Setan susah banget goda orang ikhlas. Karena orang ikhlas susah digoda. Orang ikhlas itu dicaci maki, dipuji sama baik, ya, tetap datang ke masjid. Itu orang ikhlas. Tetapi dalam hati ikhlas seperti ini juga berat urusannya. Seperti bapak-bapak ngaji, ibu-ibu ngaji kayak begini. Setan kalau dengan orang mau ngaji, kelabakan saudara. Baca sarana kita Nasa'i wal Ibad itu ada kisah Usfri. Nah, Usfri itu ada kisah bagaimana cara setan menggoda orang yang mau ngaji. Setan maunya tambah kita punya usia, jangan tambah ilmu, maunya setan. Makanya kalau orang mau ngaji luar biasa, digodai luar biasa oleh setan. Orang sekarang itu ngaji sama nonton sinetron, bukan nonton sinetron. Betul-betul. Balik orang sekarang ikatan cinta urusannya kampung. Cerita mutar-mutar begitu. Bu, hati-hati itu tontonan. Namanya orang nonton sinetron enggak menyebabkan kita jadi orang baik, orangnya mah enggak bisa jadi teladan. Ngikutin siapa? Ngikutin si Elsa Sebelbede. Gua bohong, gak urusannya. Amin, amin, bohong baik. Jangan suudon. Saya nggak nonton, Bu. Begini dulu, saya terangin. Saya pulang dari masjid, TV disetel. Itu lama-lama paham. Nanti aku ini siapa? Orang rusak-rusak kayak gitu. Ya ada manfaatnya man kecil, saudara. Ya kalau ada orang juga ngomong begini, Ustaz biar kata saya tukang dangdutan, saya mau hobi dangdut, saya harus punya dangdut, Ustaz. Tapi saya tujuan saya mau dakwah sekarang. Bagus saja, bagus, terusin bagus. Men kadang-kadang dakwah pakai musik, suka-suka kurang efektif. Di panggung mananya mantep. Kenapa minuman itu haram? Yang panggung, yang joget mabuk, itu kadang kurang efektifnya. Suka-suka kurang efektif. Ya bagus sih kalau dia ada makna. Ya kalau dakwah pakai cara silakan. Kan dakwah tidak harus ceramah seperti saya. Oke. Karena ikhlas adalah ya murni, maka Ramadan kita diajarkan untuk murni karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena Ramadan itu kalau kita nanya pahala Ramadan apa? Jangan usah tanya pahala, karena kata Allah wa ana azbi, aku yang akan balas pahalanya. Ini misalnya seperti ini, permisalannya. Kalau saya punya rumah, saya mau begini, bang kerja di rumah saya, chat rumah saya, mau lebaran ini chat rumah saya. Satu hari saya gaji 150.000, jelaskan pahalanya. Sehari 150. Kalau 3 hari tinggal dikalikan, seminggu tinggal dikalikan. Kita tahu pahalanya. Tapi kalau saya mau begini, bang kerja di rumah saya, cat rumah saya, soal gaji jangan ditanya. Mananya apa? Bisa saya gaji gede benar, kalau saya puas dengan kerjanya. Bisa saya gaji kecil, bahkan bisa nggak saya gaji sama sekali. Kalau saya kecewa, sama juga dengan puasa. Puasanya bisa gede benar pahalanya, bisa kecil benar, bisa nggak berpahala sama sekali. Karena ini tergantung Allah. Karena semua amal-amal manusia ada keterangan pahala puasa. Maka ada suami namanya tengil benar. Malam dia sahur sama keluarga anak bininya, sahur malam sahur. Kerja di Jakarta jam 10 pagi, namanya mau kerja pinggir jendela. Hari-hari awal Ramadan meriah namanya dia. Ya, perutnya udah mulai beli, turun dari gedung, ya, nyampe ke warteg. Warteg kan kalau Ramadan, masya Allah, warteg itu punya orang Islam, Ustaz. Orang Tegal, orang Tegal nggak ada, orang Kristen nggak ada kayaknya. Orang Tegal Islam semua. Wong warteg yang namanya Berkah Jaya, itu orang Islam. Kalau Ramadan warteg buka-buka, alhamdulillah tutup. Kalau di sini tutup, hordeng doang. Dan saya lihat gak ada yang makan, Pak. Umumnya makan kakinya diangkat supaya kelihatan. Kalau ada orang makan di warteg kakinya masih diangkat, saya masih optimis itu orang sebenarnya ada imannya orang. Buat kalau orang puasa ibarat emas 24 karat, hanya diangkat kakinya, itu iman tinggal sekarat. Warteg dari pagi buka semua sebulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Tegur Pak, kalau warteg di rumah, tegur. Oh Islam. Kita umai Ramadan. Tahu Ustaz. Kenapa boleh buka begini? Usaha. Usaha kan bisa sore. Tapi kan pemerintah boleh kan Ustaz? Ya. Ini kan warung namanya warung Berkah Jaya. Iya. Agak cocok Berkah Jaya kalau gini mah. Cocoknya apa Ustaz? Laknat Jaya. Orang sekarang juga lawan baik urusannya. Maka saya suka iri Pak. Di Bali kalau hari Nyepi Bandara Ngurah Rai Bali Pak, padam tuh lampu, nggak boleh ada lampu nyala, nggak boleh ada orang kumpul-kumpul, nggak boleh. Ada polisi Nyepi, polisi Hindu adatnya yang pakai baju kolang-kaling itu. Nah, polisi adat namanya pecalang kalau bahasa Bali. Tuh kalau malam-malam Nyepi ada orang nyalain lampu terang-terang, orang kumpul-kumpul terang-terang didatangi sudah. Mereka nggak nanya agama apa kita, dari mana kita nggak nanya. Mereka langsung tugas ngomong kencang. Saudara, ini malam Nyepi, ini Pulau Dewata, tempat bersemayamnya para dewa. Kalau kalian tidak sanggup menghormati hari Nyepi sebagai agama mayoritas di Bali ini, silakan sekarang rapiin barang, angkat koper, pergi dari sini. Begitu Pak, mantap itu polisi Nyepi. Saya kepingin di Cirebon ada polisi Ramadan, ya. Polisi Ramadan lah, orang merokok sembarangan, ampolin, itu. Kalau berarti mana? Warung buka sembarangan, tegur, gitu. Ini mah kagak ada polisi, kan? Kalau ada polisi Ramadan, ya polisinya jangan berpuasa. Ini kan masalahnya. Saudara, Masya Allah, tabarakallah. Orang yang kepingin ikhlas, yang pertama ikuti Al-Quran. Ikuti Al-Quran caranya. Karena kita nggak hafal Quran, kita luasi Quran, maka ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kaifa akhlaqu Rasulullah? Kata beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Oh Rasulullah, suamiku Rasulullah, akhlaknya Al-Quran.
Jadi kalau kita ingin jadi orang ikhlas, ikuti cara hidup Rasul. Cara hidup Rasul sangat sederhana. Rasul melarang umatnya yang laki-laki pakai emas. Kan sederhana kan? Rasul melarang laki-laki pakai sutra. Emas sutra nggak boleh. Itu adalah baju perempuan. Laki-laki masih sederhana. Tapi sekarang kan banyak digali, banyak laki-laki pakai emas. Padahal nggak boleh. Laki-laki maka kita laki-laki, walaupun kita yang cari duit, tapi kita pakai emas nggak boleh. Kalau istri nggak cari duit, tapi boleh pakai itu. Kita mah laki-laki paling banter sama bang, pakai cincin perak, paling tinggi perak, atau di bawah perak, cincin kawat silakan, aluminium, tembaga, besi seng silakan. Gak usah maksain. Ini ada orang laki-laki suami pakai cincin emas 24 karat, bini yang pakai cincin plastik, hadiah dari Ciki. Kalau kita jualin orang ini. Saudara, hati-hati. Laki-laki maka nggak usah pakai jilbab. Jilbab untuk perempuan. Hati-hati. Laki-laki ada dandannya sendiri, perempuan punya dandan sendiri. Itu akan mengatur semacam itu supaya ada pilihan mana laki-laki mana perempuan. Supaya kita juga jadi orang ikhlas. Kalau orang ikhlas kan tandanya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami akan taati. Itu orang ikhlas. Maka puasa jangan tawar-tawar. Kan ada orang nawar gini, Ustaz, saya Ramadan gratisan dah, gratisan dah. Coba kalau puasa cuma seminggu, saya mau dah. Ini alasan baik ya mana? Padahal semua orang sebenarnya buat puasa. Yang kagak buat puasa nafsunya. Maka kalau kita ingin ikuti Quran, lihat cara hidup Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya istri banyak beliau. Beliau tidak pernah satu kata pun mengeluarkan makian atau cacian kepada diri, enggak sama sekali. Tetapi kadang-kadang di umatnya lain. Kadang-kadang ada suami istri orang-orang kita memang ngajinya jarang, agama yang pakai. Kalau ngomel bini sekenanya, dasar lo, bini setan lo. Jadi kalau ada laki yang ngomong begitu, ibu saya wasiat. Kalau ada laki yang ngomong begitu, saya pesan, ibu nggak usah jawab, cukup istighfar kenceng ini. Astagfirullahaladzim. Bang, celaka amat, air bini setan. Jadi setan siapa? Suaminya. Tapi juga ada perempuan kalau kesel ngomong setan juga banyak. Kalau laki bilang bini setan, bini depan mata. Kalau perempuan bilang laki setan, biasanya laki udah pergi sampai pom bensin depan rumah. Baru bini rumah kasar. Laki setan juga namanya. Hati-hati lagi, masya Allah. Orang yang hidup akan Nabi nggak pernah mencari, nggak pernah mencari. Hari ini saudara, kita banyak melihat caci makian di sini. Caci makian banyak, cerca banyak. Bahkan hari ini ulama diadu, ormas diadu, masya Allah. Umat Islam diadu itu hari ini. Kita mau sedih. Yang kedua, cara kita mengikuti Al-Quran menjadi orang ikhlas. Cara yang kedua adalah perbanyaklah ilmu. Perbanyak ilmu pengetahuan agama khususnya. Saudara, orang ngaji, orang yang makin banyak ngaji, ngajinya paham, nih ngaji ada dipakai dan paham, insya Allah lama-lama dia jadi orang ikhlas. Karena kalau orang ikhlas itu kaitannya dengan ilmu makin banyak, ikhlasnya makin bagus. Tapi kalau ilmunya sedikit, ikhlasnya makin sedikit. Seorang suami nggak boleh sama sekali ngomong kayak gini pada istrinya. Mama, siang malam bapak kerja udah kayak kuda kayak gini. Mana balasannya? Mana balasannya kepada bapak? Ngomong kayak gini nggak boleh pak. Gugur kita berpahala. Sama juga dengan istri juga nggak boleh ngomong. Selama ini kurang apa saya pak? Kurang apa saya? Kurang apa? Kalau ngomong kayak gitu, seolah-olah dia udah lebih. Maka bisa jadi ibu pahalanya bisa hilang. Ya memang kita punya istri ada godaannya, ada ujiannya. Punya suami ibu ada godaannya, ada ujiannya. Kadang-kadang mau kondangan, bini ngomong, Pak, pakai baju merah atau biru? Kata lakinya, merah aja deh mah, cakepan rupanya mah. Kata bini, kayak biru aja. Kenapa pakai nanya? Kan ini berat urusannya pak. Bini masuk kamar datang keluar pakai baju kuning. Kita
berantemnya. Yang kayak gitu, ya kita mesti sabar. Emang lagi diri mulai jual dengan kemana-mana, dia kudu sabar. Ibu yang punya laki rumahnya, ya tanggung jawabnya rada-rada agak-agak udah musim corona, mau lebaran. Ya kenapa kayak ya kerja kenapa kayak ini mancing, itu urusannya. Akhirnya jatuhnya berantem ya tapi hati-hati ya kalau berantem laki luar biasa dah. Ya bini satpam kayak bini RT, bini kiai sama baik urusannya itu mah berantem ada. Hanya bagaimana cara kita menghadapinya. Bapak ibu kalau berantem jangan sekali depan anaknya. Kalau perlu anaknya panggil kalau udah bulat berantem sama laki berantem sama bini pak, anaknya panggil, neng beliin mah terasi di paru. Masalah ada baru itu berantem dah, jangan depan anak. Kalau depan anak, akhlak anak akan kacau nanti ketika tua. Orang ikhlas yang terakhir yang ketiga, cara mereka ikhlasan. Orang ikhlas adalah orang yang siap berkorban. Baik korban perasaan, korban mental, korban harta, bahkan korban nyawa. Saudara, adabnya kita kalau kemana-mana memuji, itu adabnya, kita jadi begitu. Seperti saya kalau ceramah kemana-mana, adabnya kan memuji, bisa begini. Oh, bang luar biasa dipuji, di tengah-tengah kamu kan makmur banget, bangunannya cakep, kokoh, makmur namanya. Itu kadang-kadang ada orang ngomong, Ustaz baru dari mana? Ustaz belum tahu. Ini pengurus tak ada pengurus DKM-nya, pengurus masjid ini banyak Ustaz, banyak pengurusnya. Kalau kagak ada saya Ustaz, ada jalan. Siapa yang nanya? Itu kan namanya dia pamer. Ini berarti dia kepingin pengorbanannya 3 orang. Ini bukan tiba-tiba orang yang mengikuti Al-Quran. Cukup kita semua yang tahu selesai. Orang itu nggak apa-apa. Ini kan kadang orang maunya pamer, Pak. Ini orang sekarang ini bahkan kalau kita membantu anak yatim bantu nih, yang motret telah diulang lagi, diberi lagi oleh motret, karena supaya diisi-isi di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang sedekah makanan. Saya ada kegiatan sarfir Ramadan gila gitu ya. Ada orang sedekah makanan. Ya Rabbana ya Karim, minta di videoin, didoain anu doain banyak banget. Minta di videoin, ya. Minta ya orang-orang modern lah ini, nggak usah diikutin. Kalau kita sedekah aja, Allah sudah nyatet kok. Nah, maka orang ikhlas cara ketiga supaya kita bisa punya mental ikhlas. Bangunlah mental berkorban. Cara membangun mental berkorban yang paling efektif sholatlah berjamaah. Orang sholat jamaah itu sedang membangun dirinya agar siap berkorban. Karena kalau kita sholat jamaah kan bagaimana imam kan, bukan bagaimana kita. Imam panjang kita ikut, imam cepat kita ikut. Tapi saking bijaknya Nabi mengatakan kalau kau jadi imam, khafif, ringanin kalau jadi imam. Jangan panjang-panjang. Apalagi terawih 23 rakaat, buatannya panjang-panjang. Makmum sih memang ikut mau kalau boleh dilihat, yang dilihat ikut. Mana artinya ngedumel? Lakukan sama imam ya. Ini nggak ada pak. Di cepat nggak ada, usul pendek apa ya? Sekali juga gue terawih ini lah. Dia suruh rajin amat karena jadi inilah pentingnya. Ya. Orang doa, afan, kadang-kadang diambil di kampung-kampung doa, Masya Allah panjang bener. Semua jenis robana dibaca semua. Kalau robana mujarobat dibaca juga. Awal-awal makanya, awal-awal jawabannya mah angkat tangan, awal-awal banyak. Ambil awal-awal gitu ya. Lama-lama kan kion, pegel, lama-lama ya turunin begini. Lama-lama nyampe. Mau temennya kapan roban? Roban ditunggu-tunggu. Roban zolamna Musa masih jalan. Roban lah akhir dan akhir nasina. Roban
Makanya saudara, hati-hati. Ya, cara membuat diri kita jadi ikhlas, sering berkorban. Maka saudara, orang yang sedekah tak disebut berkorban ya. Termasuk maaf, ibu selama ini suami ibu cuman punya bini ibu doang, istrinya ada yang lain. Padahal suami itu berhak ya, di luar ibu masih ada 3 orang wanita ya yang boleh nikah sama suami ibu. Dengerin dulu, jangan lari-lari ya. Ibu kalau sampai hari ini ternyata ibu punya laki, punya suami, kok ibu doang yang dipakai? Berarti itu suami ibu sudah berkorban. Karena dia mengorbankan, dia tidak nikah lagi yang ketiga. Nah yang kedua, ketiga kan? Berarti dia sudah berkorban. Ya baik kalau tidak ada. Sudah berkorban dia. Makanya ibu baktinya kudu ditingkatin. Amin ya Rabbal. Amin. Baktinya kudu ditingkatin. Kalau ngasih makanan laki, jangan kayak orang zaman dulu, itu namanya melecehkan. Nah, zaman dulu banyak perempuan istri yang memperlakukan lakinya kayak setan. Apa contohnya? Pagi-pagi dia meja kopi di meja kopi, ya, kue ditaruh di meja, habis itu digali, ya, makan dah, pokoknya boleh dibuat, gitu kan ya. Itu kayak begitu, itu yang suka kasih makanan sudah digali, jadi urusan itu apa ya? Bisa kayak kasih pojokan, kopi, gitu kan? Dia dikasih pojokan, terus digalai, itu biasanya buat siapa itu? Buat setan. Makanya kalau ibu adabnya kalau ayo makan bang, gitu kan, temenin ibu, itu sunnahnya begitu. Jangan ditinggalin. Ya kayak gini sepele, tapi ini sunnah. Saya bahkan pernah ada kedua orang begini, orang jemaah haji. Oh Ustaz, Masya Allah, emang saya baru kemenangan pesawat Ustaz. Di pesawat Masya Allah ya, itu Pak pramugari ramah-ramah pisan Ustaz, ramah-ramah pisan. Mana cakep-cakep Ustaz. Rohnya melihatnya kemana? Ramah pisan Ustaz. Saya baru nunggu doang cuman gini ya. Dipanjang sama pramugari. Dibisikin Pak Ustaz, di telinga saya bisa Pak Ustaz. Ini mana orangnya cantik bener, wangi Pak Ustaz aromanya. Apa bisikannya Pak? Bisikannya begini, Pak, sakit Pak, sudah minum obat, sebut obat apa Pak, nanti saya antar. Atau mau minum Pak, teh, kopi, susu, itu kita balik, mantep orang-orang Pak Ustaz. Cakep bener dah. Emang kalau di rumah kayak jalan begitu, kamu ini agak belum Ustaz. Dia ditawarin juga Ustaz. Mana namanya lain kan? Kalau pramugari begitu ya, mau minum kopi Pak, susu, teh, di rumah mau ngopi. Yang ngopi juga, maksudku ujung-ujungnya itu suruh makan ya. Coba kalau kayak pramugari, makan Pak, silakan. Mau yang mana enak, bini bisa enggak? Makan. Yang makan. Jadi saudara, kesimpulan akhir dari yang saya sampaikan, kita ini orang awam, banyak salah, banyak dosa. Kalau kita ingin mengikuti visi dan misi Al-Quran, banyak kan? Salah satunya adalah ikhlas. Nabi adalah manusia paling ikhlas. Nabi manusia paling ikhlas dan bisa kita jadikan contoh. Karena beliau adalah Quran berjalan. Ikhlas itu bisa dicari, bisa diraih dengan cara yang pertama, hati-hati. Ikhlas dicari dengan cara perbanyak ilmu. Ikhlas akan muncul. Yang kedua, cari ikhlas dengan perbanyaklah jiwa berkorban. Kalau orang banyak berkorban, dia lama-lama menjadi ikhlas. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang ikhlas, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita bisa lakukan 3 ini, insya Allah hidup kita sudah sesuai dengan Al-Quran. Satu sisi dari sisi keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita bisa terus mengkaji Al-Quran dengan ulama-ulama setempat, dengan guru-guru kita yang ada. Insya Allah ketika Quran kita kaji dengan bagus, kita baca dengan bagus, maksudnya pas, Quran akan mensyafaati kita nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.
Semoga peringatan ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zainul Taufik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Saidi. Namun sebelum itu saya selaku pembawa acara, jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dibuka minum maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Haji Ahmad Saidi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sama-sama kita berdoa, mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini kegiatan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Lakal hamdu ya rabbana ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi maziyah. Ya rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahmilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna aqsal ghayat min jami'il halatil hayyati wa ba'da al-mamat. Innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat wa qadil hadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa ta'amudana wa taqassirna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wa ya rabbi wassalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.